kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini sesuai dengan undangan kita telah dapat hadir bersama-sama di ruangan yang berbahagia ini dalam rangka acara musyawarah cabang terpadu Muhammadiyah dan Aisyah yang kedua. Kemudian selawat dan salam marilah sama-sama kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pimpinan Muhammadiyah Daerah Pasaman Barat beserta rombongan, ibu-ibu pimpinan Aisyah daerah yang hari ini hadir 4 orang. Kemudian yang kami hormati Bapak Pimpinan Cabang Muhammadiyah dan Ibu Pimpinan Aisyah Cabang Aisyah Ranah Batahan. Kemudian yang sama kami kita hormati Bapak Pimpinan Ranting dan Ibu Pimpinan Ranting Aisyah. Seterusnya yang teristimewa Bapak Jorong, Bapak Nini Mama serta alim ulama serta bapak-bapak tadi dari Ranting Batu Sondat yang hari ini kita bergabung. Seperti apa yang disampaikan tadi, kami pun juga teristimewa hari ini karena belum ada yang kami temui musca yang ada tamunya dari provinsi lain. Mungkin ini membawa berkah bagi kita. Yang kami hormati Ibu-ibu Aisyah selaku panitia yang menyelenggarakan acara kita pada hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, setelah kita mengikuti muktamar dilanjutkan dengan muswil dan musda, hari ini kita sudah sampai ke acara musja. Alhamdulillah dengan kehadiran kita semua pada hari ini, mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan berhasil untuk memajukan perserikatan kita untuk periode 2023 2022 2027. Bapak Ibu yang kami hormati, pada hari ini kita sangat berbahagia. Tadi apa disampaikan oleh Bapak Pimpinan Cabang, kita belum punya aset, tapi mendengar laporannya SDM kita lah yang membuat kita maju ke depannya. Karena di sini banyak alumni. Berarti kalau sudah alumni sudah menjiwai. Kalau kita dulu sudah pernah IPM, tentu kita menjiwai. Kami rasakan itu sendiri. Karena kita sudah pernah IPM, setelah kita dewasa, Muhammadiyah itu bagi kita rumah kita. Jadi sebenarnya di sini aset kita sebenarnya. Di cabang-cabang yang lain asetnya kadang kurang, SDM-nya tidak ada. Itu yang akan dijelaskan kepada masyarakat. Tapi kalau sudah pernah sekolah di Muhammadiyah, di dalam hati itu sudah tertanam bahwa kita adalah warga Muhammadiyah. Nanti kalau perlu ya Pak, ini bisa menjadi Qoryah Thoibah. Kalau Aisyah ada program Qoryah Thoibah, yang mana masyarakatnya itu semuanya orang Muhammadiyah. Seperti contohnya di Sitabu, semua warga itu Muhammadiyah. Jadi untuk periode yang lalu Sitabu itu Qoryah Thoibahnya Aisyah daerah Pasaman Barat. Mudah-mudahan aset yang kita punya ini tinggal kita kolaborasikan seperti yang disampaikan oleh Bapak Jorong tadi, Bapak Mama tadi. Disinilah kita bertemu, bersilaturahim kembali, menyusun kekuatan baru. Bagaimana kekuatan orang-orang tua kita dahulu. Saya teringat tadi apa yang disampaikan oleh pimpinan cabang. Waktu itu belum ada HP kan Pak? Mengapa ayah bisa tahu Pondok Sobron itu di Surakarta?
buka tahun itu. Coba bayangkan. Kalau sekarang jangan cerita lagi. Siaran langsung bisa kita tahu. Dulu lebih 35 tahun yang lalu kan? 40 tahun yang lalu, coba bayangkan betapa cerdasnya orang-orang tua kita dahulu. Kalau sekarang ada mualimin mualimat di Jogja, kita tidak heran itu. Pasti kita tahu. Lihat di YouTube, selesai kan? Kenapa orang tua kita dahulu 10 tahun yang lalu bisa? Karena di dalam hatinya itu mencintai organisasi. Jadi itu kembali yang akan kita tanamkan. Kalau di organisasi kita tidak ada yang pandai. Tadi Ibu Ketua PCA bilang ke saya, "Abu na malu berpidato." Saya balas, "Oh pina malu kita lagi bertanding pidato dong." Kan? Hari ini kan masih banyak warga kita seperti itu. Saya tidak usah jadi pimpinan. Oh nama lomar pidato. Kita tidak bertanding pidato. Kita bertanding action. Buat sekolah, buat MDA, buat pondok tahfiz, buat rumah sakit, buat panti sosial. Kan itu sebenarnya. Uang kan itu lagi sekarang cerita kita. Kalau cerita alumni sudah selesai. Sekarang kita jalin komunikasi kita, apa yang akan kita buat. Nah, jadi nanti kami harapkan Ibu-Ibu Aisyah kalau terpilih, ini semua nanti akan terpilih ini. Terpilih, ada pimpinan harian, kemudian ada nanti majelis. Kita semua terpilih. Kita menyiapkan diri. Di Aisyah tidak ada minta jabatan. Tapi kalau sudah dikasih amanah tidak boleh ditolak. Contoh kami dengan Bu Mas Rida, Ibu Sukna, ibu-ibu yang lain. Saya kalau ditanya tidak mau jadi ketua Aisyah. Saya tidak pendidikan tinggi, tidak mampu ini, tidak mampu ini. Kalau kita semua nanti seperti itu, aulang be, anda malu, sibuk, kerja ku anakku sih, tidak jadi. Tapi kalau sudah ditetapkan, kita doakan kepada Allah. Kita berserah diri kepada Allah. Ya Allah tolong aku. Itu cuma Bapak PCM kita tadi sakit. Mengapa sekarang dia bersemangat berpidato? Karena bertemu dengan Muhammadiyah. Mengapa Pak Isron saja sudah lama pensiun masih sehat kemana-mana? Ya Pak, masih pergi kita muktamar ke Surakarta. Saya dengan Pak Isron dulu tidak tahu orang Muhammadiyah. Kami sama-sama kepala sekolah. Tapi kok cocok terus waktu kuliah ya Pak? Ternyata lama-lama kami bertemu di Muhammadiyah. Anak Muhammadiyah dapat jakna di. Ibu Piala Aisyah ada jakna. Ada kesamaan visi kita. Rasa tanggung jawab, kerjasama. Bagaimana kita mengelola kawan-kawan kita. Padahal kita tidak diangkat jadi ketua deh Pak. Tapi kita kerjakan itu. Nah, jadi Ibu-Ibu Aisyah terutama nanti kita acara terpisah. Mari kita luruskan niat kita. Kalau kita nanti diamanahi oleh teman-teman kita, berarti kita sudah diberi kepercayaan. Kalau kita cari nanti yang sempurna, tidak ada yang terpilih. Karena kita tidak ada yang sempurna. Ulang ya be, ya sonon deh, tidak ada. Sekarang kita mari satukan kekuatan. Yang ini kelebihannya, ini kelebihannya saja kita kumpulkan. Kurangnya nanti sambil jalan, kita angsur-angsur pula. Karena beramar ma'ruf nahi mungkar itu tidak bisa sendiri, tidak bisa cuma komen. Kita harus jadi pelaku. Sama dengan main bola. Kalau kita penonton saja tidak pernah kita hebat, tukang komen. Kalau sekarang kan di HP cuma tukang komen, tidak ada pahalanya. Lebih baik kita terjun, kita laksanakan bersama-sama. Kalau ada salah, banyak bapak-bapak nanti yang akan meluruskan kita. Mungkin itu saja. Sekedar sebenarnya tidak ada yang akan diarahkan Pak. Tapi itulah organisasi kita. Ini ada daerah, ada cabang. Kadang-kadang paling hebat orang di ranting lagi. Tadi yang menyanyi kan hebat tuh Pak. Kami cuma dari daerah cuma bisa bergendang, nggak bisa menyanyi.
Nah, ternyata di organisasi kita itu sebenarnya orang ranting lah yang paling hebat. Kami di cabang cuma penyalur ke daerah, nanti ada tugas ke wilayah, nah, cuma seperti itu. Aset sebenarnya di Muhammadiyah dan Aisyah itu adalah akar rumput. Mungkin itu saja, namun sedikit Pak, kami menumpang juga Pak promosi mengenai rumah sakit Aisyah. Karena kita jarang-jarang ini bertemu Bapak Ibu, sekitar 4 tahun yang lalu, 3, kita diamanahi oleh saudara kita tanah sekitar 30 kali 40 di ujung Gading. Dia tidak orang Muhammadiyah, tidak orang Aisyah, cuma sahabat. Nah, diserahkannya waktu itu untuk membuat sekolah, saya arahkan ke rumah sakit. Oke, kami sertifikatkan. Setelah itu kita sampaikan ke pimpinan wilayah, nampaknya tanah luas itu kurang. Untuk itu kami berusaha kembali menyampaikan kepada yang punya tanah, semua tanahnya yang satu sertifikat itu untuk Aisyah saja. Nampaknya alhamdulillah sudah oke. Sekarang dalam pembayaran yang akan kita bayar itu 450 juta. Jadi sudah alhamdulillah sudah kita bayar Pak. Kemarin baru kita bayar pula 100 juta 3 hari yang lalu. Nah, sekarang tinggal utang kita 250 juta ke yang punya tanah. Namun alhamdulillah sekarang yang kita lunasi 100 itu pun kita masih minjam uang dari sahabat kita 60 juta. Nah, tetapi di sini pimpinan daerah kemarin kita di Luhanan Duo kami sampaikan kita belum bisa balik nama. Ternyata alhamdulillah setelah kita bayar 100 itu Pak, kami memohon mereka mau meminjamkan ke kita sertifikat asli untuk balik nama. Alhamdulillah. Nah, sebenarnya siapa itu yang mau Pak kalau tidak pertolongan Allah? Mau dia dibalik namakan tanahnya, berutang 250 juta lagi. Itu kan kuasa Allah. Nah, jadi sekarang sudah kita bayar 200, berutang 450 juta. Jadi di sini kami sampaikan, mari kita bersamakan. Mari kita saling sampai menyampaikan, kalau ada yang berwakaf, berinfak, itu dikelola oleh Aisyah daerah. Kemudian di atas tanah itu sudah kita angsur bangunan. Tetapi sekarang lagi di stop karena pelunasan tanah. Bangunannya alhamdulillah untuk lantai 2 sudah menghabiskan dana sekitar 150 juta lebih kurang. Itu infak dari pengajian kita. Nah, jadi karena ini cabang, nanti setiap pengajian atau kita dari rumah ke rumah ini perlu kita bersamakan. Karena kalau kita pergi ke Jawa, kita semangat melihat amal usaha mereka, tapi tidak mungkin kita semangat saja. Tentu kita bersamakan. Jadi di sini kami menyampaikan, sampai menyampaikanlah kita rekening rumah sakit kita ada, nanti kita share di grup baik Muhammadiyah maupun Aisyah. Mari kita bersamakan. Semoga ini menjadi amal ibadah bagi kita. Ini kita mendengar Pak Din Samsudin menyampaikannya Pak. Kalau di YouTube pemerintah berutang kepada Muhammadiyah. Kaya itu Muhammadiyah. Kenapa kita tidak bisa kaya? Tentu kita harus bersama. Supaya nanti pemerintah Pasaman Barat pun berutang pula kepada rumah sakit kita. Iya kan? Berarti kita membangun masyarakat kita. Mungkin itu saja. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.